Sporty, ketemu lagi bersama gue Rifan Pradipta dan Junior Sumantria, Les Kelly. Dan kita langsung kedatangan the one and only Pamungkas. Dia langsung megang bola. Berarti Pamungkas, multi talenta. Selamat datang di Sportcast 77. Terima kasih sudah mengundang. Yes, Pams. Lu tuh keren sekali ya, jalanan ya. Lu datang udah kayak idola beneran lo. Kita ngebedain banget sama kita. Iya. Kita juga keren juga nih, Mas. Apa kabar, Pams? Baik, Mas. Lagi sibuk apa nih? Album 4 mau rilis. Yang lagi di mixing. Mixing, Mas. Januari ini ada single ya. Single Tanggalnya belum boleh dikasih tahu. belum boleh kasih tahu. Ya, tapi Januari ini akan ditunggu Sobat Sporty, jangan lupa. Album. Single Lalu album. Wih, berarti 1 tahun ke depan itu rencananya banyak Ya, rilisan. tulisan dari Pamungkas. Itu plan-nya tuh ya. Dari 2001 kan lu udah menjadi tahunnya ya Jauh lagi. jauh. Sebagai pelatih futsal beda banget. Mau sombong itu ya. Mau unjuk gigi ya kamu. Itu 2021 kan tahunnya Pamungkas tuh ya. 2022 berarti udah punya plan apa nih kira-kira? 2022 sebenarnya plannya masih sama sih, jalan terus. Intinya. Jadi akan banyak rilisan. Lagu yang sudah tertulis dari 2020 baru dirilis tahun ini. Dari 2020? Kan gue tahun 2020 tuh stres-stresnya kita nggak bisa manggung kan. Terus akhirnya gue road trip Jakarta, Bali. Sambil nulis. Pulang bawa album. Udah Udah jadi tuh. Terus seharusnya 2021 album 4, cuma Kondisi pandemi terus online manager gue bilang kayak udah album 3 aja dulu gitu. Akhirnya gue bikin Solipsism 0.2. Oh, itu awal mulanya tuh. Karena udah bingung mau ngapain. Jadi akhirnya Solipsism 0.2 rilis. Lagu yang sudah tertulis baru di album 4 ini. Dan Pams ini selalu take semua sendiri. Iya. karena lo kan bisa semua alat musik nih. Kecuali tiup. Kecuali tiup. Aku kecuali tiup, semuanya bisa. Jadi kalau ngetek lagu sendiri semuanya. Sendiri. Oh iya. Iya. Bass, gitar, Bass, drum. Gitar ada berapa? Sekarang. Kan lo beli Gibson di Edo tuh di Jogja di Ane Musik. Iya, itu jualnya. Gue temen. Oh, itu jualnya. Berapa ya? 15 gitu kali ada sekarang. 15. Oh, iya. Kamu udah punya bola, tambah lagi dong. Ini gitarnya coach nih. Oh, sedap. Walaupun pelatih bola, dia ingin menjadi musisi juga. Palsu. Masa sih ini ada nomornya belakangnya? Tempel stiker tapi. Udah puas Bams dengan pencapaian 2021? Belum lah ya. Iya. Apa tuh? Karena gue nggak pernah niatin harus laku atau harus piye gitulah. Gue selalu niatinnya yang penting maju aja. Dan gue fokusnya kan kayak misalnya, belum pernah bikin lagu 3/4 nih. Ya. Gue lebih ke sana. Belum pernah lagu dari D misalnya. Atau tentang, gue pengen banget punya lagu ulang tahun gitu. Jadi Akhirnya kemarin bikin untuk album 4 nih nanti ada. Kemarin juga di tahun kemarin udah mulai kisi-kisinya itu ya, mulai collab Iya. yang sama Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Dewa itu, Dewa apa Ahmad Dhani ya? Dewa. Dewa ya. Gila Itu tuh, collab. Impian terbesar juga tuh ya, salah satu ya. Jadi memang 2022 nih akan digas lagi. 2022 rilis apa yang ditulis 2020. Buat lumayan 1 tahun berarti. Setahun. Karena dipendem kan tuh. Iya. Lumayan. Nah, banyak yang bilang juga Pams tuh musisi dengan personanya filosofis. Oh iya. Sedap. Enggak, aku tuh pemain bola gue gitu. Tapi gimana tanggapan lo tentang itu? Gue memang dulu mau kuliah filsafat sih, tapi Oh iya. Sempat dulu mau kuliah tapi hampir. pas ditanya mau ngapain gitu. Terus gue bilang mau kuliah, kalau harus kuliah gue maunya filsafat. Terus diketawain kan, ngapain Sama gitu. siapa? Keluarga. Oh, oke. Padahal menurut gue kalau lu tahu dasarnya hidup bisa jadi apa aja kan. Iya. Akhirnya ngambilnya DKV, tapi gue ikutan teater di kampus.
Dan karena orang yang di dalam klub teater itu mostly anak-anak jurusan filsafat. Jadi gue ngulik-ngulik. Emang gue suka aja sih, Mas. Oh, tertarik? Tertarik sekali. Mungkin karena dari kecil selalu bertanya kenapa gitu. Iya. Oh, kalau orang tua malah, ngapain lu ke filsafat gitu? Iya sih, mereka lebih kayak dunia semakin modern nih gitu. Mending lo cari kuliahnya yang menurut mereka itu bisa dikulik di luar kuliah lah gitu. Jadi gue kayak gitu. iya juga ya. Gitu. Iya juga ya. Iya juga. Berarti ngetawain ada benernya juga iya. tuh, Pams. Ngomong perlu diketawain. Orang tua tuh yang itu ya, yang ngorbitin tangga sama elemen. Iya. Gua dulu ngefans tuh sama Nera Merlin tangga. Ya, Oh, tangga. Ada yang cewek yang Dan Pams juga sempat jadi krunya elemen sempet juga kan. belajar. krunya siapa, Bang? Ya mengangkat aja sih. Gue dulu Alat-alat berarti alat-alatnya. terus gue lebih dikenalin aja sama bokap. Kayak gini loh dunia apa, musik tuh industri gini. musik. Diajak soundcheck, dikenalan sama vendor. Oh iya. Kasih tahu kalau mixer ada 2, satu buat monitor, satu FOH gitu-gitu lah. Oh, belajarnya berarti dari situ, dari Iya. Umur dari- berapa tuh, Pams? Ke umur 4, kelas 4 SD kali. Umur berapa tuh? 8, 9. 8. Berarti udah kenal di Deryadi, Iya, Ferdi. dulu. Ferdi, iya. Ibang. Gue tahu Ibang ya. juga? Basis. Basis. Iya, dari kecil itu gue memang karena nggak mungkin main bola jadi main musik aja lah gitu. Kenapa main bola nggak mungkin? Dulu karena mungkin belum rapih dari yang terselubung yang apa namanya daerah-daerah kecil tuh belum terjamah kali ya dulu ya. Lu tinggal di mana dulu? Gue dulu di Jakarta Utara di Cakung. Oh, oke. Jadi belum Kelihatan sampai belum kesana. kelihatan nih. Kalau sekarang kan, wah udah bagus banget Bagus. kan. Lu nggak pernah main bola yang pakai ini, sendal jepit? Oh pernah dong. Oh iya. Kapalan gitu kan. Kapal-kapalan nendang batu gitu ya. Kan pasti pernah tuh. Iya, waktu justru kecil. itu yang bikin senang. Berarti masa kecilnya lu main bola? Main bola banget mas. Gue paling hitam makanya. Oh iya. Di keluarga. Lain-lain pada putih-putih. Oh sama, gue juga. Iya. gitu. Leher hitam-hitam. Ya gue main bola banget lah. Iya, posisi kita hitam bertiga ya. Pams, gue tuh pernah, jadi tuh gue pernah ini ke ada satu tempat, sekarang udah nggak ada, tempatnya Pavilion 28, pertama kali kita ketemu juga. Terus sempat ketemu sama orang namanya Mbak Nia. Nah, Mbak Nia terus tiba-tiba cerita, Li, lu tahu nggak sih si Pams ini dulunya apa? Gue nggak tahu lo tuli atau apa tuh Pams. Jadi dulunya Pams belum nggak bisa dengar. Terus sampai Half deaf ya? half deaf, terus sampai SMP. Enggak, sampai umur 18. 18 baru dia kayak pop gitu, terus lebih akhirnya bisa. Akhirnya normal. Itu gimana, Pams? Itu karena gue lahir kelainan usus kan. Apa gitu dulu namanya. Jadi nyokap gue dulu sesar kan. Teknologi pada saat itu harus 5 tahun baru bisa operasi lagi. Ya. Nah ini baru setahun gue hamil. Oke. Kok gue hamil ya? Gue hamil. Gimana nih, Pams? Ada gue lah gitu. Iya. Jadi memang Kira ada. anak yang tidak direncanakan lah. Waduh. Iya kan harusnya 5 tahun nggak ada. Tiba-tiba gue muncul, dokternya bilang ini nggak mungkin secara fisik untuk melahirkan kembali tuh nggak kuat nih ibu katanya. Jadi umurnya ya 9 bulan nih, either ibunya lewat atau anaknya. Udah nyokap gue seneng-seneng lah dalam 9 bulan itu, berpikir bahwa dia yang lewat. Terus pas gue lahir, nyokap gue yang sehat, gue yang ususnya tuh, jadi gue nggak bisa mencerna makanan dulu. Oke. Minum susu ya pipisnya putih. Oh. Makan pisang ya keluarnya pisang. Terus jadi karena diinfus banyak, makanannya kan harus dari infus. Iya. Tekanannya itu mempengaruhi THT. Makanya jadi half deaf. Karena seharusnya kan kena matahari gitu-gitu kan kalau anak kecil. 6 bulan awal pertama tuh kena matahari, makanannya rajin nih gue dari selang semua. Oke. Banyak banget nih bekas-bekasnya. Oh. Makanya jadi ngaruhnya ke telinga. Telinga sebelah kiri dong. dulu tuh katanya kanan half deaf, kiri full deaf. Tapi
sampai 6 tahun tuh nyokap gue bolak-balik dokter. Jadi yang kanan normal, yang half deaf normal, yang full deaf jadi half deaf. Oke. Sampai umur 18 gue manggung di Ambon Jazz. Turun pesawat nggak hilang pengangnya. Terus ke dokter, kata dokternya, oh kamu udah besar gitu. Gue kayak, kita nggak pernah ketemu kayaknya. Kok udah besar aja. Ternyata dia yang zaman dulu, dokter zaman dulu. Terus kayak kerikil gitu keluar. Oh. Katanya karena tekanan udara dia pecah, yang menyumbat. Oh iya? Wow. Karena 3,5 jam itu kan. Terus udah normal, gue denger AC kaget. Kenceng banget. Oh gara-gara penerbangan itu? Iya, pas turun. Yang nyumbat kayak pecah gitu. Gila. Udah pengalaman hidup tuh. Iya. Ceritanya aneh serem-serem lah. Enggak, itu berhubungan sama musik. Gue juga pengen tahu sebenarnya. Gue denger ceritanya doang. Tapi gue lebih sakit hati karena gue dibohongin ya ternyata. Nggak ada yang ngasih tahu kan selama ini. Nggak ngasih tahu apa tuh? The whole family nggak ngasih tahu gue bahwa gue budak. Oh, jadi pas gue sembuh, mereka baru ngasih tahu selama ini kamu ini budak nak gitu. Gue jadi kayak gue dibohongin sendiri. Semua orang tahu kalau ngomong harus dari kanan. Oh gitu. Berarti dari situlah. Tapi kan lu udah manggung di Ambon Jazz tuh. Iya, karena monitor kenceng banget mas. Oh gitu. Gue jadi kayak pantesan ya gue kalau minta monitor tuh harus gede gitu. Terus gue kalau ngobrol sama orang pasti ngeliat mulutnya. Dan itu juga lu nggak tahu bahwa lu ada Nggak masalah tahu. sebetulnya. 18 itu pas normal baru dikasih tahu. Makanya gue kayak gue dibohongin nih. Iya. By the way, berarti itu lu di Ambon Jazz main jazz. Enggak juga sih. Intronya aja Jackson 5. Orangnya Jazz itu apa sih biasanya? Tapi kalau yang di musik katalog itu yang di Bandung umur berapa? Itu udah album pertama tuh. Udah album pertama. Berarti jauh setelah 18 tahun itu. Itu 25. Album pertama tuh. 20, iya album pertama. 2018 itu. Wah, terima kasih. Mantap. 2018 itu. Awal-awal. Sempat di Bandung berarti lama? Enggak, itu karena promo aja kan. Oh, hanya promo. Lumayan lah tuh. Gerilya zaman Wah, tuh. Oh, iya sih. zaman. Kalau nggak salah yang pertama lu bikinnya yang folk itu kan? Iya, sempat kan? yang Itu akustik kan. gue sempat denger tuh. Iya. Terus delete, bikin Langsung baru. hapus tuh ya. Dan itu lo gubah ulang lagu lu sendiri berarti? Atau lo bikin lagi yang baru? Bikin yang baru. Oh, langsung bikin yang baru. Oh, Yang lama udah goodbye. image yang itu udah yang kita Beatles-Beatlesan itu Nggak udah ada, enggak tuh ya? nggak. Oke. Kita pernah main bareng dulunya. Pernah Mas Adi pas lagi main Beatles gitu, Beatles, John Mayer lah ya. Ya itu kita main manggung bareng. Oh iya? Bukan manggung bareng Mas sih. Duta tuh. Sama Seduta. Oh iya? Iya bertigaan, bukan Duta Silon Seven ya. Duta Pamungkas. Duta Pamungkas namanya. Nah kita tuh main Beatles-Beatlesan gitu. Nah tadi kan kita lagi ngomongin kuliah tadi mau filsafat, akhirnya DKV. Iya, DKV. Iya kan? Nah terus sebelumnya lagi menurut lo pendidikan formal tuh sama apa yang lo jalani sekarang nih, skill apa yang lo jalani sekarang tuh berkesinambungan apa gitu. enggak? Paradoks. Yoi. Lo gimana tuh? Lo nggak mau akan terus nanti belajar lagi? Gue S2 nih, DKV. Enggak sih kayaknya. Gue Tiba-tiba gitu. tapi mungkin sih kalau S2. Oh, Karena gue suka belajar, yang gue nggak suka adalah harus jam 7 paginya itu. iya. Karena menurut gue Sistemnya ya berarti. iya sistem belajarnya yang penting, nggak pentingnya ya penting. Karena kita hidup di mana dunia sangat visual. Mau kerja mana ijazahmu gitu, mau manggung berapa followermu kan gitu. Oke. Memang penting, dan menurut gue kuliah tuh belajar nongkrong juga sih. Which I think Dan intinya depannya belajar tuh ya. iya. Walaupun dipakai nggak dipakai pelajarannya, tapi logikanya pasti kepake. Kayak gue DKV, creator, dan selalu berangkat dari masalah, jadi gue belajar solving problem gitu. Iya. Logikanya terbentuk jadi problem solver. Kalau nggak tahu deh kalau yang akuntan, detail banget gitu. Akuntan biasanya jadi pramusaji ya.
Atau jadi apa gitu. Enggak, soalnya di Indonesia kan kebanyakan gitu. Gue lagi belajar apa, Cross. selesai, abis itu tiba-tiba lo jadi apa sekarang? Gue jadi musisi gitu. Lah, yang kemarin lo ngapain belajar kan biasanya begitu. Tapi ternyata ada belajar nongkrongnya juga sebenarnya. Itunya sih yang mahal di luar kelasnya sih. Bener. Networking juga ya. Yang gue pelajari di kuliah tuh adalah karena kan gue SMA homeschooling. I spend my youth life sendirian. Gak punya kawan, gak punya pacar. Oh iya? Iya. Kawan komplek nggak ada juga? Ya. Ada tapi ya. Tapi nggak ada yang seumuran, pasti di teman komplek gue tuh di bawah semua. 96, 97 gitu. Gue kan 93. Homeschooling. Ya gak enak juga sih. Jadi pas kuliah gue belajar banget bahwa ternyata di hidup ini orang beda-beda. Tadinya gue kayak sama semua gitu. Jadi apa yang pas buat gue belum tentu pas buat orang lain. Itu belajar itu sih gue, apalagi di DKV kan budayanya respectful banget. Iya. Jadi gue gini ya hidup tuh ya. Kaget nggak pas kuliah? Kaget banget mas. Kaget banget gue. Kayak kok gini ya. Kaget apanya nih? Kaget pas di kehidupannya atau? Kan gue nggak pernah nongkrong juga. Oh ya karena ada homeschoolingnya itu. Tongkrongan pertama gue ya kuliah. Jadi pas belajar nongkrong dicengin. Mungkin kalau sekarang namanya dibully kali ya. Bully ya. Dulu mah ceng-cengan gue biasa amat. banget. Kayak gue dulu karena gue kan kikuk gitu kan, kayak kecil, gondrong, kacamata. Gue dipanggilnya dokter boy ke dulu. Anjing. Terus Gak apa-apa juga sebenarnya. ceweknya banyak gue dulu kuliah, jadi kayak cewek mulu nih gitu. Jadi kayak dokter boy panggil gue boy gitu. Setiap hari tuh gue dicengin selama setahun. Jadi gini, aku akan mengajari kamu gimana untuk ereksi gitu. S-nya langsung gitu. Iya langsung gitu kan. Jadi kenyang lah gue diceng-cengin tuh. Jadi lo kesulitan terhadap itu ya, lingkungan baru yang nggak lo dapetin ketika homeschooling. Gua. Tapi pacaran nggak ngaruh tuh. Gimana mas? Itu katanya ceweknya banyak tadi pas kuliah. Nggak, maksudnya kayak mas pam gitu nya udah mulai banyak. Kalau pacar mah gampang-gampang aja. Pacar gue malah dikit mas. Sedap. Aku tuh milih. Sumpah, tapi gue emang karena mungkin sangat logika orangnya, jadi yang drama-drama gitu gue ntar ya dah. Iya. Kerja dulu deh gitu. Pacaran bisa gampang. Nantilah itu. Lo inget ya? Apa? Ya kerja dulu. Laki-laki yang belum menikah, tolong kerja. Yang udah menikah ya udah jangan ngeliatin gua. Kerja dulu tuh kata Pams. Lu akhirnya setelah Harta tahta wanita. Wah, Harta dulu, tahta dulu baru. Wanita. bener nggak tuh coach? Gua nggak tahu. Itu tuh. Gua wanita sih ada sih. Waduh, Langsung beda. mau curhat apa gimana? Mau curhat tiba-tiba. Dan sampai kapan nih Pams lu udah bikin musik yang begitu diminati sama banyak orang? Sampai kapan lu mau bermusik? Sampai udah nggak dikasih lagunya. Sampai udah. Nggak dikasih. Ya. Deadlock. Kan menurut gue kerjaan gue hanyalah menjadi terbuka lalu menangkap apa yang diberikan. Momen-momen patah hati lah, apalah itu ditangkep, convert jadi lagu, laporin balik. Yeah. Kalau sudah nggak dikasih lagi momennya, ya mungkin rezekinya udah harus pindah di mana gitu. Kayak nggak mungkin ya. Enggak mungkin. Ya, semoga ya. Kayak nggak mungkin kalau lu sih. Semoga. Kenapa tuh mas? Nggak, kayak lu punya kaya akan pengalaman hidup kayak. Oh gitu ya. Semoga lah. Dia datang ke saya. Gue tiba-tiba kayak psikologis gini. Iya. Hal apa tuh yang Kalau disesali ya di hidup? Dalam hidup lo, hal apa yang disesali? Yang paling disesali Pam sampai perjalanan sejauh ini ya? Nggak ada lah. Gue kalau suruh ngulang gue sama. Gue lakukan lagi. Tak ada yang kau sesali. Tak ada yang disesali. Di C tuh. Greng. Tak ada yang kau sesali. Sampai ini patah tangan juga nggak lo sesali ya? Ketika main bola? 2 kali tuh gue. Karena itu makanya main musik. Tangan. Dulu gue kecil 2 kali patah tangan. Kaki juga patah nggak? Nggak.
Jangan sampai. Sini. Kok lu ngancem sih? buat kayak itu ya, buat kayak pertandingan nanti ya. Katanya 2 kali soalnya. Jangan sampai. Ini nih Gimana? dua-duanya Jadi, naik ke atas gini. Ah, Gue jatuh terus gue begini. Itu main bola, Pam? main bola di tackle. Terus gue Jatuhnya ya. jatuhnya yang salah, harusnya kan guling kan. Gue nahan gini. Terus 6 bulan kata dokternya jangan main bola gitu. Baru 3 bulan gue main lagi. Patah lagi. SD, SMP? SMP kayaknya. Pertandingan beneran? Apa? Nggak ada. Main-main aja, cuma aja. Pulang sekolah kayak, oh let's go. Wow. Patah langsung. Itu posisi lu pas jatuh lu ketiban berarti, ketiban orang. Apa enggak lu jatuh aja sendiri? Kayaknya ketiban deh. Iya. Yang kedua sih ketiban, karena lagi corner kick yang kedua. Di tempat yang sama. Tempat sama, Tangan jadi yang sama? Tangan yang sama? Tangan yang sama. Jadi pas mau nyundul gini, body jatuh gitu, kerak. Kena lagi. Terus gue minta pelanggaran gitu, ref. Wow, tangan gue. Ref, letter Z gitu. tangannya begini. Letter Z gitu, tangan gue gini. Gue bilang kenapa nih? Itu udah gak kerasa tuh. Terus langsung dilurusin. Gak biasa kalau kerak sama siapa? sama Temen lo? langsung lurusin gitu. Bagus banget, iya. Kok bagus banget? Harus digituin. Kalau enggak Parah. kayak mana? Oh, iya. Jadi kalau misalkan ada yang patah itu ya jadi kenapa gue jadi dokter nih? Gue bisa jadi apa aja nih kira-kira? Mantap Matias Ibu. Jadi lo yang pas yang kedua itu lo nggak ada rasa apa-apa? Enggak, yang pertama Biasanya gue kan- nggak rasa. Oh nggak ada rasa juga? Lucu aja ngeliatnya kok tangan gue gini gitu. Nggak Kayak- sakit, Pams? Setelahnya iya, pas udah di rumah udah pakai gips gitu baru tuh, wah nggak sama gatel. Wah itu nggak ganggu banget sih gatel kan nggak bisa tuh. Gimana? Pak gue pakai lidi. Jadi Bisa pas pakai lidi? mau Mau gimana nggak mau aja deh. mau nggak mau. Jadi pas check up lidi banyak gitu. Dari yang pertama sama yang kedua, jedanya berapa 3 lama? bulan. 6 bulan? 3 bulan. 3 bulan patah lagi, 3 bulan. Jadi Pas patah, pertama? pakai gips, suruh nggak boleh main 6 Petarung bulan. Memang. Pas 2 bulan gue udah copot-copot gitu, udah rusuh kan. Nggak apa-apa Main nih. lagi, iya anak kecil ngapain. Jatuh lagi. Jatuh lagi, patah lagi. Nah yang kedua udah parah banget dia, udah nggak bisa lurus gitu. Jadi dia kesana. Ini makanya gue sekarang main piano harus di bawah standnya. Kalau manggung Oh tuh makanya lu begini bawah ya? banget. Kalau nggak pegel mas. Iya. Kalau gini, aduh Kan harusnya kalau piano begini bisa lah gini emang kan. ya. Ini kan Terus gini. ini gue begini nih, nggak bisa kayak gini. Makanya harus di bawah. Wow. Oh, oke, jadi Oh ternyata gara-gara itu Sobat kalau Sporty. kalau main terlalu bawah gitu. Ya karena itu tangannya nggak bisa. pegel ya. Pegel banget kalau Gara-gara normal. patah tuh ya. Emang karir sepak bola seorang Pamungkas waktu kecil tuh sampai mana sih lu? Sampai mana, Kayak iya. pernah ikut turnamen-turnamen gitu gak sih? Gue apa namanya? Klub yang junior tuh apa namanya dulu? SSB. Ya itu sempet Ikut SSB. ikut. Jago berarti ini anak nih. Enggak juga. Jago lu pasti lu. Tadi pokoknya pas ketemu lu pasti jago nih main Enggak bola. ada. Enggak juga. Tendangannya begini pas gue lihat di fotonya. Wah, nih jago nih. Jago Itu action nih. doang. Bolanya enggak kena. Itu sampai ikut turnamen-turnamen gitu waktu SSB. Sempet hampir, cuma gue dulu kan badannya kecil mas. Oke. Jadi selalu jadi bench. Main pun ditaruhnya bek kanan dulu. Padahal posisinya Gue midfielder kan pengennya. Pengennya. Skolsi kan. Oh, iya. Full school. Skolsi. Ditaruh Siapa sih di itu? Gary Neville. Gue taruh di Gary Neville. Capek banget kan. Maju mundur gitu. jadi akhirnya lu bisa menghargai Gary Neville. Iya. Apa sih gue? Berarti SSB tuh gila bola banget lah. Iya banget. Pernah nonton ke stadion? Nonton bola Nggak lokal? bola, Nggak, di TV paling? TV. Dan Tapi itu gue MU banget sih emang dari dulu. Dari dulu? Sampai sempat ada MU ke Singapura apa gitu. Gue sampai kayak Dikejar? gue bilang ke bokap mau dong sekolah di situ gitu, nggak usah sekolah normal SD gitu. Kata bokap gue alah udah nggak usah. Main musik aja kamu. Main musik aja. Tahun berapa yang menandai seorang Pamungkas cinta banget sama MU? MU. 99 lah. Pertandingan pertama gue tuh final Champions League. Champions. Oh, Munich, Bayern Munchen. Barcelona iya. Di Munich itu kan. Camp Nou ya? Di Camp Nou ya? Camp Nou, Camp Nou. Bayern Munchen. Itu pertama tuh. Setelah itu gue nonton DVD-nya udah. Langsung tusuk ke MU? Iya, ngulik Charlton.
Bobby Charlton, Dennis Law, Iya, gitu-gitu gue langsung kulik tuh, Cantona. Yang malam itu Roy Keane gak main itu ya? Iya, Mas Scholes gak main juga tuh. Emang nggak main? Gak Nggak main kan? main, kartu. Waktu lawan Oh, iya, Juventusnya Giggs. kartu akumulasi. Iya kartu ya. Jadi gelandangnya Beckham sama Nicky Nicky Butt. Butt. Iya iya. Kanan iya. belum Belum fit, fit. kirinya Ryan Giggs. Ryan Giggs. Penyerangnya juga si Andy Cole sama Tom York ya. Oh. Jadi 99 menandai 99 pertamanya. Pamungkas suka Itu gue Manchester United. ya. Bola seru banget kan itu. 2 menit terakhir, terus habis itu gue ngulik banget. 2000. Mulai 2000 tuh gue udah mulai. Mr. Roy kan masuk kan. Iya, betul. Itu masih Masih jago lah MU lah. masih gitu ya. Sekarang juga masih jago sih. Ya, ya. Ya tapi jangan merendah gitu. Iya. Tadi Belum kayak aja. Itu yang bikin tiba-tiba suka Paul Scholes apa? Iya, kan banyak tuh pemain lain kan sebenarnya. Di tahun itu tuh anak-anak kecil pasti David Beckham. Atau Ryan Giggs gitu. Iya, Paul Scholes tuh kayak ya biasanya ponian, tackle-nya Karena low-key kali ya, gue memang suka yang low-key gitu kan. Dan Scholes termasuk yang week in week out very consistent juga kan. Dan dia, gue pernah nonton soalnya tanpa Scholes MU. Gue kayak, oh gini ya mainnya. Berpengaruh besar tuh. Iya ternyata nggak ada dia tuh nggak MU lah. Orang orang kan bilang kan Beckham apa gitu. Toh Beckham ternyata diganti Valencia pun aman, ganti Ronaldo pun aman. Park Ji-sung pun udah aman gitu. Pas Iya, Scholes, iya, bener. nah bingung kan. Iya, betul. Carrick aja belum nyampe kan nggak segitu. Fred? Ya, Kok iya langsung? sampai jatuh tapi gua. itu Tapi itu bagus loh. Tapi opini nggak usah. Ya nyanyi Gua- udah tapi kita gua dapet. lebih suka- Ya, cut. Itu. Gue lebih suka Tomine gue. Siapa? McTominay. Oh, McTominay. Daripada Fred. Fred terlalu Brazil. Terlalu Brazil ya. dari 99 berarti lu ngikutin naik turunnya MU ya? Wah iya, gue sampai mata gue minus pertama tuh taunya kan nonton MU. Kayaknya kayak Ferdinand kok gini, oh ternyata salah gitu. Oh mata gue nih yang salah. Karena gue nggak pernah salah mas. Kalau Gua pasti tahu mengenai MU ya? Kayak nonton tuh gue tahu nih siapa yang bawa gitu. Pas suatu hari malam yang indah kok mata gue gini. Ternyata minus. Pertama kalinya Sering tuh. nonton TV. Heeh. Iya. Lu nyangka itu Ferdinand? Ternyata bukan. Oh, kayaknya Ternyata Oshie deh. siapa? Ternyata Oshie. Oh shit, gua. Aduh. Ih kok gue salah gitu merasa Kalau West bersalah. Brown masih mirip-mirip dikit tuh. Nah terus pendapat lu gimana nih? Kan tadi lu dari ngomong yang tinggi dari yang 99 ya tiba-tiba. iya, Terus iya. yang sekarang gimana? Masa kejayaan. Lu penganut oleh out atau enggak? Olein gue paling All in. gue sedih banget sih dia diganti karena menurut gue bukan MU-nya yang jelek tapi Premier League-nya yang evolve. Kalau dulu mungkin individual performances kayak ya udah one on one John Terry sama siapa gitu, let's go. Gocek gue ayo gitu. Atau Vidic, Messi. Kalau sekarang kan you have to defend as a team. Oh ya. Wingnya juga harus mundur. Iya. Terus sampai striker pun lo harus at least ya jogging mundur lah. Kalau dulu kan nggak ada tuh. Oke, sesuai posisi lah ya. Iya nih Stroy abis Gagal. nge-shoot. Gagal ya udah dia santai juga masih Iya, bisa. masih ada di tengah aja gitu. Pace-nya juga nggak segila sekarang kan. Nah, transisi itu menurut gue MU kan terkenalnya kan kayak ya udah express yourself aja gitu. Iya. Di lapangan silakan. Kayak nggak ada taktik yang Ferguson kayaknya nggak pernah yang cuma paling midfieldernya aja lu Pirlo main marking gitu-gitu aja Iya. kan. Attackingnya ya udah terserah kayak anak kecil main bola gitu loh. One of the things gue suka sama MU karena mereka kalau mainnya kayak anak kecil main bola bebas banget. Nah sekarang harus based on system. Gitu. Itu yang jadinya switch-nya kesannya kok jelek banget padahal Premier League-nya yang evolve. Dan MU nggak into ke situ. Kalau mainnya by system jadi kayak zamannya Mourinho, kayak kok bukan MU gitu. Bahkan MU banget. Rangnick sekarang pun kayak kok nggak kayak MU ya. Walaupun ya clean sheets tapi tidak bermain seperti MU. Berarti Nggak puas tuh ya. pasca Ferguson pergi menurut lo. Dan ditambah Premier League ganti tren. Kayaknya tahun terakhir Ferguson pun udah mulai deh karena the rise of Manchester City juga udah mulai itu kan. Pas tahun
terakhir Ferguson, gue ngerasa banget mereka main by system. Persi udah di depan sendiri, udah sampai dibilang kan if you cannot found Persi ya lu nggak main gitu. Kalau lu nggak pas ke Van Persie ya lu nggak akan gue pakai. Sampai segitunya, jadi mereka rapih banget menurut gue tengah dan belakangnya sendiri di depan Van Persie. Walaupun pemain juga, MU kan kadang Fergie itu nggak beli pemain-pemain bintang. Oh iya. Iya maksudnya kayak John Oshie itu kan bukan yang bintang. Fletcher itu kan bukan bintang Park Ji-sung tier 1 gitu ya. Park Ji-sung kayak gitu. Fergie memang bisa mengakomodir Nobody tradisional bigger ya. than the club gitu kan. Iya, cuma berguna buat timnya. Dan itu juga tuh pas Cristiano Ronaldo masuk lagi tahun kemarin, ekspektasinya jadi kayak superstar tim gitu kan. Jadinya ekspektasi sama realitinya. Makanya terkesannya parah banget, padahal kalau dilihat resultnya enggak juga sih. Menurut lo kedatangan Ronaldo ini nggak blunder atau emang? Menurut gue nggak apa-apa sih, asal yang pemain mudanya bisa berpikir bukan gue mau jadi kayak Ronaldo gitu. Karena sekarang kan gitu egonya tuh. Karena mungkin sosial media jadi mereka punya ego-ego yang tidak bisa terpendam, jadi pengennya tampil melulu, padahal kalau nggak ada yang ngoper juga nggak ada yang bisa ngegolin kan. Itu ya salah satunya membuat Fergie dulu marah ke Beckham ya. Iya. Soal keseleban itu ya. Karena nikah kan dia. Karena nikah terus sama Victoria. Victoria. Kan pernah disuruh shave rambutnya kan. Iya, Dia selama latihan pakai beanie terus. Terus pas dibuka taunya di mohawk yang gini. Marah banget Ferguson kayak. Gara-gara itu juga ya cabutnya? Gara-gara Ya pokoknya kumpulan-kumpulan lah. Udah nggak, sudah tidak football minded aja. Berarti match terbaik MU yang pernah lo tonton yang mana tuh? Roma lah, 8-2. Oh yang ngebantai De Rossi. 7-1. Iya, 8-2 Arsenal, 7-1 Iya benar. Carrick tuh gue. Inget banget. Wah gila sih itu gue. Deg-degan banget soalnya 7-1 kan. Ini fansnya Roma nih. Aduh, maaf ya. Soalnya di leg pertama bagus banget Roma. Rapi banget. Iya. Pas di Old Trafford gue udah waduh ini hidup dan mati nih tahunnya. Carrick dari tengah tuh langsung gol. 7-1. 7-1 ya. Itu bebas, gue ngerasa ini kayak anak bocah. Sikat aja terus selalu mau ngapain gitu loh. Mereka, sampai Ronaldo sendiri golin itu kan. Iya. Terakhir. Evra golin kan? Evra di kanan tiba-tiba. Satunya inget loh. Satunya inget kalau dia. Sampai Evra dari kanan kalau nggak salah. Oh iya, golin juga tuh Evra. Menurut lo kiri. apa yang bisa membangkitkan lagi MU minimal ke era Ferguson di 2008 lah di akhir-akhir Fergie? Menurut gua kalau udah dijual para pemain yang egonya masih tinggi. Makanya gue suka Scholes karena dia, gue nggak mau jadi superstar nggak apa-apa, gue yang ngumpan. Silakan, Nistelrooy yang di. Iya. Scholes kan setelah match dia nggak pernah mau interview. Dia nggak pernah mau, kalau zaman dulu kan sampai sekarang sih Champions League kan pelatih sama pemain kan. Dia nggak pernah mau. After match tuh dia ngomong itu nggak mau. Jadi dia selesai match pulang, matiin lampu, tidur, recovery, bangun pagi, latihan lagi. Nah itu gue suka tuh kayak ya udah main bola aja. Jadi nggak perlu spotlight. Sampai pada akhirnya ada momen ketika pensiun ditarik lagi kan, Paul Scholes, saking perlunya Paul Scholes. Beli sepatu palsu kan dia pakai itu. Yang bener, pakai sepatu palsu. Sebelah rumahnya dia. Jebol langsung. Karena dirahasiakan, nggak ada yang boleh tahu. Sampai kitman-nya nggak tahu. Dan Xavi sama Iniesta pun sangat mengidolakan Paul Scholes. Oh iya. Zidane pun salah iya tuh kan. idolanya tuh mereka tuh. Harusnya Gerrard. Oh Liverpool. Iya. Gitu amat. Ya, tapi anehnya nggak di Inggris nggak jadi ya. Gerrard, Scholes, Lampard, Beckham, Udah keren-keren Jokul, Sempat hampir Jokul. Iya. 2008 ya? Iya. Golden era tuh yang Jerman nggak pakai dukun kali. Sempat lumayan sistemnya jalan ketika Owen Hargreaves masuk ke timnas. Aku suka tuh Owen Hargreaves. Iya, yang itu. dia kan nggak Inggris banget sebenarnya, Kanada ya.
Memang warga negaranya aja Inggris. Hmm. Akhirnya Hargreaves tuh bisa mengubah lini tengah kan back Gerrard, Lampard tuh kan kayak satu tipe gitu. Inggris banget dari dulu. Tiba-tiba ada pemain gelandang nih yang wah Hargreaves nih beda gitu. Pivot nih ya. Iya, jadi aneh ada orang kayak gitu tuh aneh. Sampai akhirnya dia ke MU kondisi cedera aja dia masih double ya. Dapat double winner tuh. Piala Champions dapat deh. Yang sama Tevez. Lawan Chelsea, lawan lu. Iya. Lawan Chelsea. Anelka nggak masuk. John Terry kepleset. Lu tau nggak Pam yang Ryan Giggs masuk? Adu penalti cuman pegang. Udah nggak usah bahas. Moskow kan? Iya. Ronaldo kan juga nendang nggak masuk. Nggak masuk. Tuh gue seneng banget, gue teriak tuh asli. Mampus gue gitu. Pas Terry gimana Pas Terry? Pas Terry anjing kenapa gini sih? Itu Ryan Giggs tuh datang tuh nggak megang bola. Dia cuman pakai kakinya digini-gini. Nggak dipegang tuh pas penalti. Lu lihat di ulangnya, dia cuma pakai kaki aja gini. Ya biasa aja final mah gitu. Iya. Asli. Ryan Giggs. Iya bener. Lu jatuh. Nggak ada yang berani kan ternyata pas John Terry itu maju karena nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Mentalnya nggak kayak lu aja gitu. Kata John Terry, ya udah deh gue kapten. Lu kata siapa, Bams? Kan dibahas kan itu. Yang itu lu nonton? Nonton dong. Gue itu pas John Terry kepleset itu temen gue yang MU gini, mampus gitu ke gue anjing. Wah anjing nih orang. Tapi Fergie di bench udah pada gini kan, udah pada menyiapkan apa yang akan dia katakan kalau ini kalah di ruang ganti kan dia bilang. Ronaldo sampai nangis kan tuh asli. Itu Piala Champions pertamanya Ronaldo. Iya. Menang. Iya dapat. Yang sebelumnya Champions kan Champions pertamanya emang. Champions untuk akhirnya dia champion mulu juara mulu kan UCL. Iya. Itu pertamanya di malam itu di Moskow. Gila. Nextnya Barca itu kan next year-nya lawan Barca. Iya. Habis itu lawan. Nah, udah diputer-puter dah sama Xavi tuh Iniesta. Iya, udah sedih deh tuh. Nontonnya sedih aja. Kok gini nggak dapet bola. Tapi kenapa ya? MU zaman dulu tuh kayak sering beli Fergie tuh sering beli pemain yang kata orang udah ampas, cuman jadi jago lagi. Larsen, Teddy Sheringham, Eric Cantona kan orang udah nyangka itu abis dari Leeds kan dia. Terus ternyata jadi kapten dan jago banget. Satu Inggris tuh dia yang megang. Terus banyak lah Fergie tuh beli pemain-pemain yang kita nggak kenal tapi bagus. Jadi Nani gitu. Iya Nani siapa yang kenal? Nani bagus nggak sih? Nani lumayan lah. Bagus dibanding Valencia. Statsnya bagusan daripada Ronaldo. Oh statsnya? Lebih bagus. Oke. Ini ya asis ya. Nah tapi kenapa sekarang MU tidak bisa lagi mendapatkan pemain-pemain yang kayak gitu? Karena menurut gue balik lagi yang dibutuhkan sebenarnya squad player kan kalau Ferguson tuh. Iya. Dia biasanya build the team around siapa gitu misalnya. Kalau zaman dulu around Beckham. Semuanya mendukung si Beckham ini. Yang superstar cuma satu biasanya, Beckham, Cantona, Ronaldo. Best dulu kan, Charlton. Setelah itu, setelah Ronaldo, Rooney akhirnya. Terus Persie gitu. Dia selalu satu yang superstar, yang lainnya dukung. Kalau sekarang kan superstar semua. Iya, terus udah ngerti duit gitu loh agent sekarang jadi gajinya harus tinggi gitu. Itu dia faktor utamanya. Maksudnya Mendes Kayak Pogba gitu sebenarnya kan kalau di Perancis juga Raulnya jadi squad player juga kan, dia dukung Mbappe, dukung Griezmann gitu. Di MU dia maunya jadi superstar. Karena banyak pembelian MU terakhir tuh gagal kayak siapa yang orang Jerman nomor 31? Schweinsteiger, dia gagal. Itu gagal. Fergie juga pernah gagal sih ketika Juan Veron zaman dulu. Cuman benar. Tapi memang Ferguson nggak pernah beli Jerman. Nggak pernah pemain Jerman. Scotland dia. Demennya. Iya. Pokoknya British lah. Fletcher. Oh Fletcher. Ossie. Kampungnya dari kampungnya dia. Jerman nggak pernah. Argentina cuma satu, Veron. Akhirnya Heinze. Tevez. Iya akhirnya, tapi pertama Veron, Heinze, baru Tevez. Nggak pernah Jerman. Baru pertama kali ya Schweinsteiger. Dan gagal. Dan biasa aja. Nah dari tadi kan kita udah ngomongin MU nih. Iya. Kalau Liga Indonesia gimana Pams? Wah, sejujurnya gue nggak nontonin tuh. Terakhir. Langsung aja ya, kalau Timnas Indonesia gimana Pams? Terakhir Timnas tuh. Lo kemarin nonton gak sih AFF? Nonton, 2 final tuh. Udah lebih modern sih ya kalau gue liatnya. Kalau dulu kan gue zamannya Mas Bambang Pamungkas,
Ilham, Ponario, Astaman, terus itu gue demen tuh karena zaman yang kemasan kayak kick and rush gitu kan, dia kayak sikat aja yang penting, bosa losa gitu. Kalau sekarang udah lebih sistem. Mental begitu semua tuh ya. Kalau sekarang udah lebih ke sistem, which ya perlu disiplin dan latihan bareng terus, silaturahmi. Dia dari tadi ngomong sistem lu, kayak lu benci banget sama sistem yang harus bareng-bareng Ya karena compact gitu ya. Iya, nggak bola banget kan. Jadi nggak ada sulap ala-ala Ronaldinho gitu. Jadi kehilangan kemanusiaannya gitu loh menurut gue. Soul hilang. Iya, Soul soalnya bolanya lebih tuh tepat ke jadi soulnya sih. kayak aduh. Kayak harus sempurna gitu. Pep kan pertama Iya. gitu kan. Barca tuh tak terus dia ke City, ya udah tuh City main di belakang mulu. Nah berarti yang sekarang menurut lu kemajuan kah? Atau statis? MU apa bola? Timnas Indonesia. Oh, kemajuan lah. Kemajuan ya? Karena secara fisik pun gue ngerasa lebih passing pun lebih kontrol bola gitu, yang dasar-dasarnya jauh lebih mantep kan. Berarti ada kans nih kita ke depan. Oh iya harus ada. Terus soundman gue tuh anaknya masuk klub bola gitu. Oh iya. U berapa kan? U berapa? U12. Terus gue jadi ngulik sistemnya. Terus pas dengar ceritanya sih mantap ya. Udah by stats sekarang. Kalau dulu kan by feeling kan, kayaknya kamu bagus kayaknya back oke nih gitu. Kalau sekarang udah oke nih ngepel. kalau sekarang udah statistik berat badan, tinggi badan. Which itu sedikit lumayan. kecil. Lu sampai tapi ngulik segitunya tuh? Iya, gue demen banget mas. Lu main FM gak sih Bang? Dulu iya, sekarang FIFA. Oh sekarang main FIFA berarti? MU? FM soalnya harus mobile kan. Gue sekarang waktunya susah. Kayak gini-gini nggak bikin lagu ntar. Iya. Tapi Paul Scholes kan 18, lu kenapa jadi agak 7 gitu senengnya? Beckham? Cantona lah mas. Oh Cantona. Cikal bakal tuh Cantona. Bola lambungnya ping pasnya Scholes kan Cantona tuh awalnya. Scholes gila sih tapi gue suka kan. Jatuh cinta dibalikin lagi. Soalnya Cantona mungkin gak dari awal ya. Iya. Terlalu spesial gitu loh kalau Cantona tuh. Dia kayak telat aja nggak apa-apa kan. Iya. Terus kayak kalau MU kan harus pakai jas datang. Ini jas sendiri juga Ferguson ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, buat lo nggak apa-apa lah gitu ya. Sampai yang lainnya ya udahlah. Terserah dia soalnya ngegolin mulu. Special treatment. Lo kan tadi udah ngulik ke sampai yang tadi yang U12 itu kan udah sampai ngulik tuh sistemnya. Terus lo ada nggak kepikiran lo bikin anthem gitu buat timnas? Kan tadi lo sempat ada bisa kan, bikin ulang tahun. Bikin tentang ulang tahun. To the goal kan udah tuh. Serius lo? Sama tendangan manis. Ini serius apa enggak sih? Kan banyak mas. Banyak ya? Di Diplesetin. rame-ramenya. Kalau gue kan manggung yang naik kan Mas Bambang Pamungkas kan. Terus kalau timnas ya itu pakai aja itu the goal. To the goal. Bambang Pamungkas juga pernah nyanyi lagunya dia kan? Iya, pernah. Kemarin gue sempet ketemu Sama BP. pas main bola. Pas gue main dia datang katanya mau main. Ternyata nggak jadi main, datangnya agak lama. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Oh, gue kira dia datang terus main gitar. Sedap. Main bola kan, gantiannya dulu. Katanya ininya udah apa ini? Udah bekas operasi, dia ngeri katanya mau main lagi. Fun football pun dia nggak? Kayaknya dia udah nggak bisa fun nggak sih mas kalau udah gitu? Iya nggak sih kayak musisi suruh ngejam ngasal gitu pasti nggak bisa. Iya. Pasti dia udah nggak mau serius. Mau nggak mau deh. Udah jiwanya. Lu masih fun football? Masih lah. Masih. Gue malah nggak bisa serius kalau main. Rusuh aja lah pokoknya. Dan di playmaker berarti posisi gelandang serang? Iya. 10 nomor 10. Udah berapa gol? Hitungin dong. Berapa kemarin? Asik. Ini. Banyak nih pasti udah gue bilang dari awal. Banyak ya? Kemarin dia golin dari tengah ya. Oh iya? Wih. Oh iya? Iya kiper maju. Lingkaran tengah? Iya Rooney. Macam Beckham nih. Beckham lawan... Ya benar Beckham. Iya.
Kalau Rooney kan volley, gue dari bawah. Kiper maju, sikat aja, masuk. Masuk. Udah gue bilang nih jago nih anak. Iya. Terus dia juga gue kolongin. Gak dibahas lagi yang itu. Itu penting, coba masuk dulu. Cium tangan dulu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke namanya Ultimate Team. Ultimate Team. Oh. Kita masuk Ultimate Team versinya Pamungkas nih ya, Coach. Ultimate Team ini Pamungkas harus memilih 11 pemain bola, tapi dibangun dari tokoh-tokoh dunia. Siap. Untuk formasinya kita pakai 4-4-2 karena itu adalah warisannya Alex Ferguson yang paling keren sampai sekarang. 4-2-3-1 tuh Fergie nggak bisa lah dia. Nggak bisa. Ya. 4-4-2 ya. Ini musisi juga nggak apa-apa gitu kan? Nggak apa-apa, pokoknya tokoh dunia yang menurut lo layak ada di timnya Pamungkas. Kiper Ringo Starr. Kiper Ringo Starr. Mamen. Yoi. Iya kan? Yoi dong. Karena dia sangat menjaga. Iya, konsep tertinggi ya. Back kiri. Back kiri. Mesti lefty nggak sih? Enggak ya? Enggak usah juga ya back kiri. Bebas ya. Tengah dulu deh. Boleh ya? Back tengahnya siapa ya? Tinggi gede gitu siapa ya? Tom Hardy. Oh, Tom Hardy. Venom. yoi, Venom. Serem tuh. Striker males aja ketemu dia. Sebelahnya Tom Hardy. Dia back tengahnya nyari yang bisa passing soalnya. Jadi agak dipikirin nih. Russell Brand kali ya. Russell Brand. Why? Cati gitu dia. Oh. Ya nggak? Bisa. Oke. Nah, gitu Koneksinya. ya. Maju dong. Oh, semua juga dikomentarin kan. Semuanya, Iya, literally iya. semuanya. Komunikatif. Apa dulu nih? Back kiri. Back kiri. dan Back kiri. kanan. Back kiri. Gue seneng banget sih, lu serius banget. Gue ini. sih ya, asli. gue pikirin dengan Serius banget lu, gue seneng banget sih. Back kiri. Oh, Harry Styles kali ya biar menjual gitu ya. gue kira Paul McCartney. Enggak. Harry Styles sih. Harry Styles. Wah sedap, tinggi gitu kan. Iya. Back Back kanan. kanan. Nih Pamungkas pasti lagi cari-cari yang model Antonio Valencia, bek kanan terbaik dunia nih. Valencia. Bukan tren ya. Back kanan siapa ya? Kan Ringo Starr, Tom Hardy, Russell Brand, Harry Styles. Sih keren banget. Ini baru sampai sini udah pasti banyak yang nonton nih. Kalau mereka main semua nih. Back kanan tuh berarti back kanan Bill Burr kali ya. Pelawak. Bill Burr. Karena bisa. Ngomel mulu. Takut lah orang mau cek dia. Oke, maju ke gelandang bertahan. Gelandang bertahan Harrison lah, George Harrison. George Harrison. George Harrison, Oh, ini santai-santai lebih ke gitu. Carrick ya. Carrick. George Harrison, kanannya temannya dia. Tendang serang berarti. Oh, ini Paul Scholes nih. Scholes ya. Gue nggak boleh ya. Boleh dong. Boleh dong. Gue ada. Boleh. Oh, Pamungkas ada di situ. Sayap kiri dan sayap kanan. Sayap kiri Kevin Hart. Anjir. Iya kan? Yo, Kenceng gitu. Sayap kanan. Sayap kanannya Ini keren. yang hardworking gitu siapa ya? Susah ya. Kayak gini kok gue pikirin serius, kenapa ya? Sayap kanan. Siapa tadi? Kevin Hart. Brad Pitt kali ya? Oh iya. Woi, kenapa itu? Disiplin gitu loh dia yang kayak santai aja. Iya. Ya kan? Selalu ada di situ. Selalu main marking mesti mau dia. Dua penyerang di depan, Pam. Lennon lah pasti satu. Satu John Lennon. Satu lagi Oke, John Lennon. Belum tentu. Chuck Berry kali ya. Iya. Iya. Chuck Berry, yoi.
Dan di antara mereka siapa yang akan menjadi kapten tim? Kaptennya Ringo lah. Ringo. Pelatihnya siapa? Itali, aktor. De Niro dia. Robert De Niro. Nah, super sub. Mungkin sekaliber Ole kalau lagi main. Yoi. Super sub yang bisa menjadi game changer ketika Jolie aja lah. Angelina Jolie. Iya. Gue boleh nggak masuk di dalam tim? Wah keren banget ya. Di super sub juga nggak apa-apa deh gue, jadi bisa sebelahan. Aduh. Jadi ada Ringo Starr, di bek kiri ada Harry Styles, bek kanan. Bill Burr. Berarti kalau gue di take out McCartney kali ya. Oh, berarti Pamungkas. Kalau enggak itu Casablanca deh. Ya, gokil. Gile. Kiper Ringo Starr, bek kiri Harry Styles, bek kanan Bill Burr, bek tengahnya Tom Hardy sama Russell Brand. Gelandang bertahan ada George Harrison, gelandang Yang serang galak ya Julian. Casablanca. Keren. Sayap kiri Kevin Hart, sayap kanan Brad Pitt, dua penyerang John Lennon sama Chuck Berry, kaptennya Ringo Starr, pelatih Robert De Niro, super subnya Angelina Jolie. Itu dia Ultimate Team versi Pamungkas. Gokil. Gila serius banget lu dia. Serius banget. Iya, dia pikirin banget. Visioner gitu. Visioner mulu gue. Terus dan MU banget. MU Dia banget, bikin. iya. Brad Pitt tuh di kanan Beckham banget. Gini aja rambut aja. Iya juga, bener juga. Oke. Pam, sekarang kita masuk ke challenge 77. Apakah ini challenge-nya yaitu membuat kalimat puitis dari kata-kata yang sudah disiapkan oleh tim Sport. Ini siapa dulu? Gue dulu ya. Kan kita akan bermain bersama. Ya, oke. Boleh. Oke, Kata pertama. bola, gol, rumput. Lu deh. Nah, Gue nggak bisa tiba-tiba gue tadi pengen tiba-tiba nggak jadi. Bola gol apa Susah banget puitisnya? apanya? Apanya yang puitis? Sayang aku lihat kamu sebagai bola. Masa gitu? Enggak kan? Lo aja coach. Lo kan berpengalaman seperti. bisa banget dilemparnya. Puitis ya? Sepuitis apa nih dalam satu kalimat berarti kan? Ketika bola dilesakan menjadi gol, maka rumput yang akan menjadi saksi atas semuanya. Iya. Susah banget ini. Udah Tiba-tiba bisa gitu. Gue ya ini. Anjing bola juga. Merah lari. Mau siapa? Ya lu berarti. Gue ya berarti ya. Aduh apaan ya? Oke. Saat aku melihat gawang. Mana kamera ini? Saat aku melihat gawang, aku melihat merah di matamu lalu aku berlari. Anjing horor. Yang horor nggak apa-apa ya? Boleh. Lulus. Oke, next. Nada fans wasit, silakan. Masih nyambung nih sama lo. Pamungkas. Ini pas banget emang buat lo, Pam. apa ya? Nada fans wasit nih. Lu Nada lihat tuh. nih. Dia serius banget nih pasti. Sumpah. Dia pasti mikirin Sumpah, lagi. lu pasti mikirin serius banget, Pam. Apa ya? Kalau dipikirin kok susah ya? Iya. Padahal gue penulis lagu. Pam bisa Pam. Bisa, Pam. Bisa, Pam. Nggak tahu gue sumpah. Gue juga kalau dipikirin Susah nada oke lah. Fans oke lah. Ada wasit tiba-tiba lo di situ. Iya. Gue tadi nggak jelas banget sebenarnya puisi gue. Kan lu akan di TikTok. Ini Pamungkas kalau Iya, salah. Iya itu dia. Itu dia. Nada fans wasit. Anjir, Lo perlu gitar nggak? fans nada wasit. Nggak ngebantu juga. Fans. Ini susah juga sih emang. Sumpah susah banget. Kalau Harus apa puitis. Iya, kalimat puitis. Sumpah susah. Dipancing. Iya dong. Pas nggak boleh pas. Ada yang lain nggak? Bisa. Next. Oke, gitar sejak perjalanan. Indie banget. Pas banget langsung hujan. Hujan.
Yoi. Ditemani gitar. Di tengah senja dalam perjalanan mendapatkanmu. Wah, yoi. Akhirnya. Oke, itu dia tadi challenge. Udah. Ya, itu udah. Karena satu lagi emang susah Karena itu. bakal susah banget. Fans nada sama wasit gimana? Lagi. Apa puitisnya? Apa puitisnya wasit tuh? Oke. Dari tadi kita sudah membahas yang seru-seru dan kita akan kasih tahu nih. Apakah itu Liga Woyo? Liga Woyo adalah turnamen futsal yang diikuti oleh 8 artis idola. Ya, nama-nama besar. Ada Pamungkas, Ada Jason Ranti, ada Danila, ada Sisi Tipsi, ada Panturas, 420, ada Bonga-Bonga, dan NTRL. NTRL. Yoi. Betul sekali. Dan Pamungkas akan menjadi salah satu pesertanya. Dan mari kita ada jersinya. Nah, jersinya ini Nah, nih. ini dia jersey yang akan dikenakan Pamungkas di Wih, Liga lengan Woyo panjang ya. nanti. Yoi. Wih. Salah. Ini gini. Wih, nomor 7 Pamungkas. Pam, lu di Liga Woyo mau jadi pelatih apa mau main? Main lah. Main ya? Masih di umur main. Masih main ya? Iya. Masih dong. Kalau Bonga-Bonga, gua enggak kayaknya. Enggak ada yang mau main. Paling 10 menit tuh sudah. Ya udah, iya. Apa persiapan yang udah lu siapkan untuk Liga Woyo nanti? Sepatu futsal udah ada? Belum. Wah. Tapi itu rumput nggak sih nanti? Enggak. Oh, berarti harus nyari. harus beli. Pemain-pemain teman-temannya udah disiapkan? Udah. Kemarin sebenarnya gue baru main mini soccer. Oh, udah. Ini lagi Oh, berarti pegang-pegang. dengan tim yang akan dimainkan di Liga Woyo tuh? Mungkin ya. Kita boleh berapa orang sih? Kita ngirim 8 orang. Oh ya aman lah. Bisa tuh ya. Aman. Pokoknya gue striker aja. Pokoknya, nah berarti strategi sama kayak waktu lo kecil. Main bola aja udah. Ya udah main. Main bola. Enggak ada strategi khusus ya? Enggak kayak Nggak Ferguson. ada. Nggak ada, asal main aja udah. Asal main aja. Ada target kan di Liga Woyo? Top scorer lah. Ini. Golden Boots. Yoi. Golden Boots, yoi. Root fun. Bagus ya ininya ya. Apa? Yoi. Siapa Pam menurut tuh lawan terberat yang akan dihadapi? Kayaknya Mas JJ deh susah. Jason Ranti. Oh, JJ jago gocek dia. Jago gocek. Bilangnya main tapi enggak. Oh, gocek itu aja ya? Iya, gocek itunya. Karena paling kocak soalnya kalau di lapangan ketawa tuh pasti kalah deh. Jadi lu akan menantikan pertarungan melawan Jason Ranti Jason ya? Ranti ya? Yes. Wah. Makanya kita drawing apa? Itu ada jurusnya dia kan? Ada. Ada. Dia jurusnya kalau nggak salah pakai sarung. Lo juga bakalan ada tuh nanti. Gue tiba-tiba 20 aja belakangnya. Jadi setiap tim nanti akan dikasih jurus ya? Yoi. Mendapatkan satu jurus. Betul sekali. Nah, pokoknya seru nih. Gak Strategi tadi kita udah. Gua gak sabar gua pengen lihat Pamungkas main. Yo, gitu ya? Gue emang pengen ngeliat lo main. Karena gue tahu lo jago lo. Nggak ada. Gua pengen nonton gua. Iya. Coba kita drawing aja kali ya, biar Yes. kita lihat Pamungkas ketemunya siapa Betul. di Liga Woyo. Pam, kita drawing. Kayak Champions League nih. Yoi. Ini gue yang ngambil. Iya, lo Yes. boleh mengambil. Untuk bagannya sendiri ada di pintu tuh yang di A1 udah di A2 udah ada NTRL. Di bawahnya ada Panturas lawan Bonga-Bonga. Jadi B1, lo B2 tuh ya. akan mengambil sisa slot. A1. Wah, netral. Dan Pamungkas akan ketemu dengan netral. Gengs, Pamungkas gengs. Pamungkas di A1 di bagian pertama ketemu dengan Itu Panturas lawan? Panturas Bonga-Bonga. Wah. Masih mending lu kayaknya. Iya, itu rap-rap. Semangat nih lawan. Ini lawan Liverpool terberat nih. atau enggak? Oh iya dong. Kan Ya bang melawan siap bang gitu. Ini kok sama. Panturas juga gitu tadi. Om. Kalau dia om ya om. Pamungkas bakal ngelawan Bagus, Eno dan Coki Yes. di babak pertama Wah sistem serem grup, ya. banget. Mereka udah bilang
Kalau kita udah pasti juara gitu kan. Jika menang, Pamungkas akan langsung melaju ke babak semifinal. Yes. Jago ya, Om Bagus jago ya? Om Bax jago, sebagai pelatih jago deh. Lalu akan bertemu antara Bonga-Bonga. Ya, kalau Pamungkas lolos akan menghadapi rekaman berikutnya antara yang menang Panturas atau Bonga-Bonga. Bonga-Bonga. Jika Berarti kita 2 kali main ya, 3 kali main. 3 kali main. Sampai Sedap kalau iya masuk final, kalau enggak. Harus gitu tapi biar dapat golden boots-nya. Iya. Ya enggak? Dengan sekarang, ini Pamungkas resmi berlaga. Sedap. Oh, belum. belum. Oh, FUT ya, ada FUT. Gua lupa lagi. Nah, ini. Nah, ini dia, Pam. Kita ada FUT Apa ini? Pamungkas 9. British 80, Arsenal 45, Man United 7. 7 lagi. 6 gak sih sekarang? Itu prediksi akhir musim. Iya. To the Bone 2020-2021 menjadi puncak lagu terbaik Mantap. Bambang, no bukan Bambang Pamungkas. Yes. Spotify first. Wah, silahkan ditandatangani. Sekarang nih tanggal 11 Januari. Januari 2022. Dengan ditandatangani FUT ini 99 lagi. berarti Pamungkas sudah Jago resmi banget. Berlaga di Liga Woyo. Woyo. Pamungkas good luck ya. Terima kasih. Nanti di Liga Woyo. Yoi, terima Semoga- kasih juga udah datang di Sportcast 77. Semoga bisa mendapatkan Golden Boot karena overallnya udah 99. 99 harus. Udah pasti Golden Boots nih. Pokoknya asal dioper gol aja. Weh. Nah tuh. Untuk Sobat Sporty. NTRL hati-hati tuh. Iya, hati-hati. Dioper. Ngincer kaki nih biasanya. Iya pasti. Aduh. Untuk Sobat Sporty, terima kasih sudah menonton Sportcast ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sport 77 Official. Yes. Kalau begitu, Ripan Perdipta pamit. Saya Junior Sumantri dan ada Pamungkas pamit. Terima kasih Sampai banyak. jumpa di episode selanjutnya. Dadah!